Gedung sekolah di Lombok Timur terbakar. Bandar dan pengecer judi online ditangkap. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Ayus NTV kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Rida Patiroy. Inilah Ayus NTV selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, sekolah di Lombok Timur terbakar. Sejumlah ruangan dan inventaris sekolah ludes dilalap si jago merah. Beruntung api bisa segera dipadamkan sehingga api tidak merambat ke ruang kelas lainnya. Warga dan petugas sekolah dengan peralatan seadanya terus berupaya memadamkan api yang menghanguskan gedung SMA 1 Sikur, Lombok Timur. Ruang kepala sekolah, guru, ruang inventaris, dan fasilitas sekolah ludes dilalap si jago merah. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi sehingga api tidak merambat ke ruang kelas dan sejumlah dokumen penting seperti ijazah siswa berhasil diselamatkan. Pasca insiden ini, siswa tetap masuk sekolah sementara guru beraktivitas di gazebo dan kantin sekolah. Penyebab kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Yang terbakar ruangannya yang pertama dari ruang inventaris, kemudian ruang TU, ruang kepala sekolah, dan ruang wakil kepala sekolah. Itu yang terdampak. Ruang guru hanya kena imbasnya, tetapi kami belum tahu separah apa dia. Tapi kami berusaha untuk memutus aliran api itu dulu. Untuk sementara ini kami berada di luar saja dulu, sampai menunggu hasil dari kepolisian. Tadi malam kebetulan sudah langsung diinvestigasi oleh kepolisian. Sementara menurut dugaan dari polisian itu disebabkan karena korsleting listrik. Petugas sudah memasang garis polisi di gedung sekolah yang terbakar untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Bandar dan pengecer judi online ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polresta Mataram. 1 dari 2 pelaku merupakan residivis kasus perjudian. Penangkapan tersangka pengecer dan bandar judi online di Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan laporan masyarakat yang kerap merasa resah terkait aktivitas transaksi judi online di wilayah tempat tinggalnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal bergerak cepat mendatangi TKP di Kelurahan Banjar Ampenan dan mengamankan pelaku Y 62 tahun yang sedang melayani transaksi secara online. Petugas kemudian mengembangkan kasus ini yang mengarah ke pelaku TY 48 tahun warga Pagesangan Mataram. Saat diinterogasi, pelaku T membantah sebagai bandar dan transaksi judi online ini tergantung dari keadaan dari pemain. Hari berapa transaksi, Pak? Sehari berapa transaksi? Tergantung keadaan. Bisa sampai ratusan orang beli? Enggak. Ada nasabahnya? Kan banyak anggotanya, Pak. Saya punya, cuma saya kadang sendiri, kadang ada teman yang nitip, ya saya Berapa katanya? mencari kelebihan sedikit untuk suap nasi. Kapolresta Mataram, Kombes Pol Mustafa menyebutkan peran keduanya Y dikatakan sebagai pengecer dan T merupakan bandar. Kedua tersangka pengecer dan bandar judi online meraup omset mencapai 4 jutaan per hari. Dan dari catatan kepolisian, kedua pelaku merupakan residivis kasus perjudian. Jadi yang menerima ngumpul adalah yang jadi pengembangan sebenarnya. Pengembangan daripada peristiwa yang pertama. Dia ini kakinya, induknya yang di sebelah kiri. Dia menerima pasangan dari masyarakat, dikumpulir dan diserahkan kepada tersangka yang terakhir kita amankan. Yang dua-duanya adalah residivis daripada pelaku tindak pidana 303. Selain menahan kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa kertas rekapan transaksi, uang tunai, alat komunikasi. Tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang judi dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, belasan hektar lahan pertanian di Desa Batu Jai, Lombok Tengah terancam gagal panen akibat dilanda kekeringan. Dampak musim kemarau, belasan hektar lahan pertanian tanaman padi milik para petani di Desa Batu Jai, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah mengalami kekeringan dan terancam gagal panen akibat tanaman padi milik petani kekurangan pasokan air. Para petani mengaku kekeringan yang melanda lahan persawahan mereka sejak 2 bulan terakhir. Kemungkinan gagal, kemungkinan berhasil kalau ada hujan, mungkin berhasil nih. Iya 2 bulan, iya 2 bulan ini aja. Yang nggak ada, kalau nggak ada hujan, tadi ya besok dia ada air, pengairan sini datang ada air pengairan langsung hujan gitu. Sementara itu untuk memenuhi mengairi sawah mereka, pasokan air petani hanya mengandalkan air hujan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, harga telur di pasar tradisional Kota Mataram melejit hingga tembus ke harga Rp55.000 per traynya, dan kenaikan harga telur ini diduga karena kenaikan harga pakan. Harga komoditi telur di pasar tradisional Kota Mataram masih tinggi, dari harga Rp40.000 merangkak naik ke harga Rp55.000 per terai. Tingginya harga telur ini dikeluhkan sejumlah pedagang karena omset pedagang menurun akibat sepinya pembeli. Salah seorang pedagang, Suharni, menjelaskan kenaikan harga telur sudah lama terjadi, bahkan para pedagang menjual dengan harga pokok agar balik modal. Lama dari berhenti puasa itu lebaran itu tetap harganya sampai sekarang. Kita jual kita 55, kalau kita jual murah dong nggak ada kembali modal. Dinas Perdagangan Kota Mataram menegaskan dari hasil koordinasi dengan beberapa distributor, kenaikan harga telur disebabkan oleh kenaikan harga anak petelur atau DOC dari Rp4.000 menjadi Rp14.000. Kalau beberapa komoditi kan kita lihat udah mulai agak penurunan ya, walaupun belum harga itu mencapai yang stabil. Tetapi untuk harga telur kita akui memang masih tinggi. Menurut informasi dari salah satu distributor yaitu DOC-nya. DOC itu harga anak ayam. Anak ayam itu yang tadinya berkisar sekitar kalau nggak salah 4.000. Sekarang harganya itu per biji sampai 14.000. Selain harga anak petelur, tingginya harga telur disebabkan oleh kenaikan harga pakan. Sementara itu harga sejumlah komoditi bahan pokok lainnya di Kota Mataram masih stabil atau normal. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.